Halo anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sehat. Di video kali ini kita kembali belajar pada tema yang pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang kita sudah masuk pada subtema yang kedua ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang perhatikan contoh gambar di bawah. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan bayi hingga dewasa. Seorang bayi mengalami pertambahan tinggi, pertambahan berat, dan perubahan bentuk tubuh. Selain bertambah ukurannya, seorang bayi juga bertambah kepandaiannya. Ketika bayi, kalian tidak dapat berbicara. Setelah besar, kalian dapat berbicara. Suatu saat nanti, kalian akan berbicara seperti orang dewasa. Perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut perkembangan. Nah, anak-anak, dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu pada muatan bahasa Indonesia. Wawancara menggunakan kata-kata yang tepat. Nah, anak-anak, sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu, ya. Jadi sebelum melakukan wawancara, buatlah daftar pertanyaan dahulu. Lalu, daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara. Jadi daftar pertanyaan dapat digunakan sebagai panduan saat melakukan wawancara ya. Nah, anak-anak bisa buka buku pena kalian pada halaman 29 dan 30 ya. Sekarang mari kita lihat contoh pertanyaan untuk melakukan sebuah wawancara. Nah, ini ada contoh pertanyaan untuk melakukan wawancara ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Lalu ada contoh yang berikutnya. Mengapa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Nah, anak-anak, itu tadi contoh pertanyaan ketika kita ingin melakukan wawancara ya. Nah, yang berikutnya di sini anak-anak minta untuk menceritakan hasil wawancara tentang perkembangan diri. Tapi sebelumnya anak-anak diminta untuk menemukan informasi berdasarkan cerita pertumbuhan diri sendiri ya, yang ditunjukkan pada buku pena halaman 29 ya. Di sini anak-anak diminta untuk mengerjakan ayo berlatih. Jadi, bacalah cerita pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu ya. Jadi, anak-anak diminta untuk membaca cerita pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu. Lalu, jawablah pertanyaan yang ada di halaman 30 ya. Di situ ada 4 pertanyaan, tapi sebelumnya anak-anak diminta untuk membaca terlebih dahulu cerita tentang pertumbuhan Jonas dari waktu ke waktu ya. Jadi kerjakan soal-soalnya setelah itu. Lalu yang berikut, tugas kalian adalah menceritakan hasil wawancara tentang perkembangan diri. Dibuat dalam tabel seperti ini ya. Jadi pertama, tulislah nama yang diwawancarai. Ya, jadi tulislah nama yang diwawancarai. Ini terkait dengan perkembangan diri kalian. Jadi yang diwawancara itu ibu atau bapak kalian ya. Jadi tanyakan hal-hal seperti berat dan tinggi badanmu saat lahir hingga masuk TK. Lalu makanan yang paling kamu sukai semasa kecil, mainan kesukaanmu, kegiatan kesukaanmu, kejadian yang berkesan saat kamu belum sekolah. Nah, di situ anak-anak bisa lihat pada buku pena halaman 30 ya. Jadi anak-anak nanti juga diminta
menunjukkan foto perkembanganmu dari waktu ke waktu ya, tapi itu jika ada ya foto masa kecil kalian hingga saat ini ya. Jadi itu tugas untuk muatan bahasa Indonesianya. Oke, selanjutnya kita akan belajar pada muatan matematika. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar ya, jadi sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing ya. Harus sejajar sesuai dengan nilai tempatnya masing-masing. Mari kita lanjut. Nah, ini ada contoh nih. Jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan. Perhatikan contoh berikut. Bilangan 2156 ditambah dengan bilangan 1227. Perhatikan penyelesaiannya. Nah, ini dikerjakan mulai dari nilai tempat satuan yaitu 6 dan 7. Perhatikan anak panahnya ya. Satuan tambah satuan sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Tulis 3 dan simpan 1 di tempat puluhan. Ingat, tulis 3 dan simpan 1 di tempat puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhannya ya. Simpanan ya, simpanan ditambah puluhan ditambah puluhan, yaitu simpanan 1 ditambah dengan bilangan 5 lalu ditambah dengan puluhan 2 sama dengan hasilnya 8. Lalu berikutnya ratusan dengan ratusan ya, penjumlahan ratusan dengan ratusan, yaitu bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2 hasilnya adalah 3. Lalu yang terakhir ribuan ditambah dengan ribuan, yaitu bilangan 2 ditambah dengan bilangan 1 hasilnya adalah 3. Jadi ingat, jumlahkan mulai dari angka pada tempat satuan terlebih dahulu ya, bukan mulai dari depan atau bukan mulai dari ribuan. Jadi bilangan 2156 ditambah bilangan 1227 hasilnya adalah 3383. Nah, berikutnya di sini Pak Francis juga ada contoh ya, contoh yang kedua. Ini dalam bentuk soal cerita ya. Seorang pedagang buah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2.538 buah. Kemudian, ia membeli jeruk lagi sebanyak 1.246 buah. Berapakah jumlah jeruk seluruhnya? Untuk mengetahui jumlah seluruh jeruk, kalian harus menghitung bilangan 2538 dijumlah atau ditambah dengan bilangan 1246. Nah, anak-anak di sini diminta untuk buka buku pena kalian halaman 32 ya. 32 dan 33. Nah, sekarang mari kita lihat penyelesaiannya. Sini sudah ditunjukkan satu persatu nilai tempatnya masing-masing ya. Kita mulai dari tempat yang paling belakang yaitu satuan ya, ditempati oleh bilangan 8 dan 6. Lalu puluhan ditempati dengan bilangan 3 dan 4. Ratusan ditempati dengan bilangan 5 dan 2 dan ribuan ditempati bilangan 2 dan 1. Nah, di sini kita akan mulai melakukan penjumlahan terlebih dahulu dari nilai tempat satuan yaitu 8 dan 6. 8 ditambah 6 hasilnya 14 ya, kita akan tulis 4, kita simpan 1. Lalu puluhan 3 dan 4 kita jumlahkan. Lalu mulai kita jumlahkan terlebih dahulu dari simpanan tadi ya, 1 ditambah 3 lalu ditambah 4 ya, hasilnya adalah 8. Lalu kemudian kita jumlahkan nilai tempat ratusannya yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu yang terakhir pada nilai tempat ribuan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang perhatikan penjelasannya di sini, ada caranya ya. Ulang lagi. Yang pertama, satuan ditambah dengan satuan.
yaitu 8 ditambah 6 hasilnya adalah 14. Tulis 4, simpan 1. Lalu simpanan ditambah puluhan ditambah dengan puluhan, yaitu 1 atau simpanan tadi ya, ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 8 atau ditulis 8. Lalu berikut ratusan ditambah dengan ratusan. 5 ditambah 2 sama dengan 7 ya, jadi ditulis hasilnya 7. Lalu yang terakhir ribuan ditambah dengan ribuan, yaitu 2 ditambah 1 sama 3, maka kita tulis 3 ya. Nah, perhatikan lingkaran yang ditunjukkan dengan anak panah itu merupakan penjumlahan antara satuan, yaitu 8 tambah 6, jadi hasilnya 14, disimpan 1. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian, untuk muatan matematika, kerjakan ayo berlatih pada buku pena halaman 33. Melakukan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan ya. Itu tugas kalian pada halaman 33. Melakukan penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pada muatan PPKN ya. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak juga bisa buka buku pena kalian pada halaman 35. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik ya. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Jadi salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah ya, ada teman laki-laki dan ada teman perempuan, ada teman yang tinggi dan ada teman yang kurang tinggi, ada teman yang suka membaca, bermain mobil-mobilan, dan ada juga teman yang suka bermain boneka. Dan masih banyak keberagaman yang ada di sekolah ya. Masih banyak yang lain juga. Seperti yang lainnya itu seperti keberagaman warna kulit ya, rambut ada yang keriting, ada yang lurus, kulit ada yang hitam, ada yang putih, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, manfaat sikap bersatu di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, suasana kelas yang nyaman dan tertib, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah, saling membantu jika mengalami kesulitan, dan mencegah terjadinya perselisihan. Nah, anak-anak, ini tadi manfaat sikap bersatu di sekolah ya. Nah, untuk tugasnya, anak-anak diminta untuk mengerjakan ayo berlatih ya, menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Nah, itu menjelaskan manfaat bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kerjakan ayo berlatih pada buku pena halaman 35 ya. Tuh perhatikan gambar-gambarnya. Tuliskan manfaat bersatu dalam keberagaman yang ditunjukkan pada gambar. Ada gambar yang pertama lomba tarik tambang, yang kedua diskusi kelas, yang ketiga mengumpulkan sumbangan ya. Itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2 kalian baca cerita dengan seksama ya, yang nomor 2. Lalu jawab pertanyaannya, bagaimana sikapmu jika menjadi teman sekelas Dani? Yang berikut, mengapa kita perlu membantu teman? Dan yang ketiga, apa saja keberagaman yang ada di kelasmu? Ya. Lalu yang keempat, apa manfaat sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah? Nah, itu tugas kalian untuk muatan PPKN ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap semangat dan
Tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Sampai jumpa.